Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Dar. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apa dan bagaimana perkembangbiakan hewan bisa terjadi? Simak penjelasan video berikut ini ya. Anak-anak, coba kalian amati. Pak Dar mempunyai sepasang ayam. Setelah Pak Guru pelihara beberapa waktu, ternyata apa yang terjadi ya? Ada yang tahu? Tepat sekali, ternyata ayam Pak Dar bertelur. Hingga akhirnya telur-telur itu menetas dan ayamnya menjadi bertambah banyak. Nah, anak-anak, cerita ayam ini merupakan contoh dari perkembangbiakan hewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkembangbiak artinya tambah banyak. Atau dalam hal ini, berkembangbiak dapat kita artikan sebagai kemampuan menghasilkan keturunan atau individu baru yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara seksual, atau bisa disebut secara kawin, dan juga perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, atau biasa juga disebut dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan generatif itu diperoleh berdasarkan hasil pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melalui pembuahan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dimulai dari bertemunya sel telur dan sel sperma, atau biasa disebut pembuahan. Hasil bersatunya sel telur dan sel sperma akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau bakal anak. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh induk atau internal. Contohnya pada hewan ayam, sapi, serangga, dan lain-lain. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya pada hewan katak dan ikan. Sekarang, coba kalian sebutkan hewan-hewan yang ada di gambar berikut ini. Apakah semua mempunyai cara perkembangbiakan yang sama? Ternyata setiap hewan mempunyai cara perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Berdasarkan tempat tumbuhnya embrio, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3. Bertelur atau ovipar, yang berarti embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Kemudian yang kedua, melahirkan atau vivipar, berarti embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Sedangkan yang ketiga, bertelur melahirkan atau ovovivipar, berarti embrio tumbuh di dalam telur, namun telur tersebut masih menetap di dalam tubuh induknya, baru kemudian dilahirkan. Berbagai contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur antara lain aneka burung, berbagai unggas seperti ayam, kecoa, katak, ikan koi, dan ikan lele. Apakah kalian tahu hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Berikutnya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Misalnya rusa, sapi, kelinci, lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Dapatkah kalian menemukan contoh hewan lainnya? Untuk memudahkan kalian dalam membedakan ciri-ciri hewan bertelur dan melahirkan, coba kalian amati kedua hewan berikut ini. Apakah kalian menemukan letak perbedaannya? Ini Pak Dar kasih tahu petunjuknya ya.
Setidaknya ada 3 perbedaan utama yang bisa kita amati. Perhatikan tanda panah yang ada pada gambar. Perbedaan pertama adalah daun telinga. Ciri ini dapat kita temukan pada hewan vivipar atau melahirkan, sedangkan pada hewan ovipar atau bertelur tidak memilikinya. Perbedaan kedua yaitu kelenjar susu. Meskipun kelenjar susu hanya dimiliki oleh hewan vivipar, namun ada satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, namun menyusui anaknya loh. Apakah kalian tahu hewan apa itu? Ya, tepat sekali. Hewan platypus namanya. Hewan yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Perbedaan ketiga yaitu mengenai penutup tubuh. Hewan yang bertelur atau ovipar biasanya penutup tubuhnya yaitu bulu atau sisik. Sedangkan hewan vivipar biasanya tubuhnya ditutupi oleh rambut. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang berikutnya yaitu ovovivipar atau bertelur melahirkan. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya adalah ikan pari, hiu, kuda laut, salamander, ular derik, dan iguana. Dapatkah kalian menemukan contoh hewan lainnya? Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan yang tanpa didahului dengan pembuahan ini dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri diantaranya amoeba, ciliata, dan paramecium. Perkembangbiakan berikutnya adalah fragmentasi. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah planaria dan bunga karang atau spons. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas ini misalkan ada hydra dan anemon laut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi. Dah.